Bapak Ibu, kita lanjutkan dengan tanya jawab. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Baik, bagi jamaah yang ingin bertanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz untuk bertanya. Ya. Tadi di awal sekali disampaikan bahwa untuk merasakan bahwa semua ini yang andil atau yang menggerakkan itu adalah Allah. Ini bagaimana caranya kita melatih diri, melatih rasa dalam diri kita ini agar supaya merasakan hal yang seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dulu kita pernah jelaskan dalam Syirah As-Sarar yang lama, rasa itu kan ada di ruh berlapis-lapis. Ruh itu, pada ruh itu ada kesadaran, ya. Ada ruh itu bisa berpikir, lahum qulubul la yafqahuna biha, bisa memahami. Ruh itu bisa merasa, dia sadar, merasa. Maka dalam zikir itu kita menggunakan rasa, kesadaran, sadar dan merasa. Bagaimana supaya kita sampai kepada makom fana tadi? Nah, tuntutannya memang, runtutannya, kalau berdasarkan hadis kan itu melaksanakan ibadah fardu, kemudian wirid, rutin melaksanakan sunnah gitu ya. Nah, tapi dalam wirid itu tentu paling bagus dituntun mursyid. Supaya apa? Supaya beramalnya dengan hati, dengan kolbu. Kalau bahasa sederhananya, kita diajari meresapi, menghayati zikir-zikir tadi. Seperti tadi, makanya tadi kita awali dengan zikir kan maksudnya itu untuk menghidupkan, membiasakan. La ilaha illallah, la ilaha illallah gitu. Itu diucapkan. Ya. Bisa juga nanti zikirnya enggak pakai suara, dalam hati saja. Oh, nangis kita, istighfar mohon ampun kepada Allah. Kalau hatinya, ini yang saya pahami, kalau hatinya masih lupa, belum bisa merasa dengan zikir lisan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, belum juga bisa merasa, ya. Belum muncul rasa itu, coba zikirnya gak usah pakai lisan, dalam hati aja. Masukkan ke dalam itu, astagfirullah, puni Allah, astagfirullah, dalam hati saja. Lama-lama nangis sendiri kita kan. Bisa dibantu seperti itu melatihnya. Ya. Karena yang ingin dibersihkan itu ruh. Maka ketika kita berzikir, pandang ruh itu, rasakan ruh kita itu gitu. Terutama ruh jismani dan ruh rohani. Maka guru-guru baik yang orang tarikat, sebahagian guru kita ada juga yang kebatinan kan. Saya jumpa dengan beberapa guru yang kebatinan. Ketika kita perhatikan ilmunya ternyata bagus juga. Kebatinan ini Bapak Ibu, ada yang tersambung ke jin jahat, gaib jahat, nanti dia jahat, digunakannya untuk jahat. Ada yang tersambung kepada gaib, kepada malaikat, ada yang tersambung langsung, ya bisa jadi mungkin kepada jin yang Islam tapi jin wali. Nanti mereka kalau digunakan ilmunya untuk yang baik, tetap baik saja, tidak ada masalah, ya. Dan kalau mereka bisa menjaga diri, ini tergantung mereka menggunakan ilmunya, apakah untuk kebaikan, maka jadi hasilnya baik. Dan biasanya husnul khotimah. Dan orang-orang yang berspiritual, ciri-ciri baik, nanti dia akan tujuannya nanti Allah, gitu ya, bukan dunia. Cirinya itu.
ma'rifatullah nanti ibadah. Jadi sebahagian guru kebatinan itu dia ngajarkan kita sholat khusyuk itu. Sholat khusyuk diajarkannya. Itu yang bagusnya itu. Kenapa saya sebut kebatinan? Karena kebatinan itu, kebanyakan kebatinan ini dia belajar spiritual ini tidak tersambung. Tak ada gurunya silsilahnya. Dia belajar spiritual gimana? Misalnya Bapak Ibu kalau mau jadi ahli kebatinan yang baik gini, amalkan sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu apa? Zikir setiap saat, bebas. Tahajud 2,5 jam. Wuduknya jangan putus-putus. Ya, sholat jemaahnya dijaga 5 waktu, 2 waktu. Iya kan? Termasuk baca Qur'annya. Nah ini nanti kalau terus menerus dilakukan dengan rutin bagus, sampai zikirnya juga bagus, tahajudnya juga bagus, bisa 2,5 jam zikir tiap saat, nanti ada makhluk gaib yang hadir mengajari kita. Ketika kebuka mata kita, batin kita, itu hadir nanti makhluk gaib itu. Apakah dia dalam bentuk ini memang agak tinggi dia. Apakah dia dalam bentuk malaikat atau bentuk ruhani wali atau bentuk jin Islam tingkat wali yang soleh, itu akan hadir. Saya yakin itu. Datang dia akan nanti membimbing kita. Tapi itulah makanya kadang-kadang disebut kalau orang tidak berguru, nanti takutnya gurunya setan. Maka biasanya orang yang berspiritual gini, dia mencari guru yang hidup nanti untuk supaya dengan dia lari. Rata-rata begitu, dia cari guru yang hidup untuk supaya jangan lari pemahamannya. Itu yang saya temukan begitu. Ya. Karena ada orang yang dia beribadah suluk setahun di rumah aja berzikir aja kerjanya. Kapan kerjanya? Kerjanya suruhnya istrinya kerja. Dia nggak kerja karena dia sudah gagal bisnis macam-macam, gagal terus stres dia. Jadi mau tobat dia. Istrinya kerja gantian. Akhirnya dia di rumah aja jaga anak dan seterusnya, dan dia berzikir beribadah selama setahun. Tak keluar-keluar. Nah, ini ada yang seperti itu. Kalau bahasa kita ya Nabi itu di Gua Hira. Kenapa Nabi di Gua Hira didatangi Jibril? Saya mau tanya dulu. Apa rahasianya? Kok enggak jin tomang yang datang misalnya? Kok Jibril yang datang? Kenapa ya Jibril yang hadir? Lalu pertanyaan berikutnya, kalau kita melakukan hal yang sama yang dilakukan Nabi, apakah Jibril tidak akan hadir lagi? Nah, itu pertanyaan berikutnya. Nah, ini kan lebih ribet. Tapi yang ingin saya katakan, kenapa yang datang ketika Nabi bertapa tahanus di Gua Hira, kenapa yang datang Jibril bukan jin? Kenapa? Padahal waktu itu Nabi belum kenal Allah kan? Wa wajadaka dol lam pahada. Kami temukan engkau dalam keadaan dol, sesat, tidak mengenal Allah, pahada. Lalu kami tunjuki. Kenapa yang datang Jibril? Itu sudah pasti, ya, kita pahami secara ilmu, sudah pasti Nabi itu ke Gua Hira itu ingin mencari Tuhan, bertemu Allah. Kalau bahasa hati saya, Nabi itu melihat masyarakat Arab rusak, jahiliyah. Jadi beliau ini pingin bagaimana cara perbaiki masyarakat ini. Apa petunjuknya, apa pegangannya. Pasti yang bisa menunjuki merubah ini Tuhan semesta alam. Kalau gitu aku mau kenalan dulu, mencari Tuhan. Siapa yang bisa merubah, buat baik masyarakat ini. Maka dia menyendiri. Kalau bahasa saya di kolomnya itu, ya Allah Tuhan, Tuhan. Siapanya Tuhan dalam semesta ini? Tolong tunjukin aku. Tolong tunjuk aku mana Tuhan semesta, mana yang raja di raja, mana yang menguasai, menciptakan langit dan bumi. Aku mau perbaiki masyarakat, tunjukin aku, bantu aku untuk perbaiki masyarakat. Maka yang datang utusan Jibril, utusan Allah. Tapi kalau Bapak Ibu masuk gua, niatnya apa? Aku mau jadi orang kaya, kayak orang pesugihan. Itu insya Allah jin yang datang. Itu hampir bisa dipastikan 100% jin yang datang, Pak. Mau kebal, itu juga gitu. Makanya orang yang bertapa-tapa ke gunung, minta kebal apa semua itu datang, rata-rata didatangi jin semua itu. Kenapa? Karena niatnya tidak karena Allah tadi. Maka saya mengatakan, sekiranya niat Nabi Muhammad tidak ingin makrifat, tidak ingin kenal sama Allah, niscaya Nabi Muhammad pun akan didatangi jin.
Begitu. Maka ketika Nabi pulang dari Gua Hira kan dianggap orang gila sama orang kafir Quraisy. Masa? Kalau bahasa kita kayak si buta dari gua hantu, turun dari Gua Hira ngaku-ngaku jadi Nabi. Kalau itu terjadi sekarang, Bapak Ibu percaya nggak? Belum tentu kan kita percaya. Nah, dan apabila kita melakukan hal yang sama dengan dilakukan Nabi, apakah yang datang yang sama juga? Wa in udutum uduna. Kalau kamu melakukan yang sama, kami lakukan yang sama. Cuma sekarang tidak ada lagi Nabi. Maka saya sebut tadi, saya percaya. Maka orang-orang spiritual itu ketika kita konfirmasi kepada guru-guru kita yang kasyaf, Tuan Syekh, ini bagus gak spiritualnya? Bagus? Ini bagus ya. Kalau gak bagus dibilangnya gak bagus, itu jangan, itu gak bagus. Karena dia orang yang spiritual hitam, bersekutu dengan jin jahat, ilmunya digunakan untuk menyantet, menyakiti dan seterusnya. Tapi orang yang kebatinan dia mengajak kita kepada Allah ma'rifat, itulah model ilmunya, tak bersambung, tak bersanad. Ada. Tapi ya saya katakan tadi, sebahagian ulama kita mengatakan ilmunya itu sebaiknya untuk dirinya saja. Cuma karena dia merasa dia sudah mapan dalam keilmuan, ada perintah mengajar dalam kolbunya, diajarkannya juga lah kepada orang-orang tertentu, muridnya. Begitulah yang ada sebenarnya. Itu yang saya sebut tadi, kebatinan. Jadi kalau kita mau sampai ke sana, yaitu bisa, tak berguru pun bisa, tapi dikhawatirkan, ditakutkan aja. Gak ngerti jalan sesat kan. Tapi kalau sudah ada guru, ya mengasah dia saja Pak. Rasa itu, rasa jasmani masukkan ke rasa ruhani masukkan ke rasa nurani. Ini yang kaji kita dulu. Nah kalau sudah sampai rasa nurani, barulah sudah dekat sama Allah kan, sudah puas. Maka muncullah nanti penampakan cahaya-cahaya. Kita akan lihat ada cahaya putih, kita akan lihat cahaya kuning, macam-macam. Ada cahaya keemasan. Nah, itu mulai di alam cahaya karena sudah mulai kebuka mata hati kita. Dan itu nanti membuat kita semakin yakin, ya. Kalau di sini dibuatnya yang 50, anwaru mutaya al-qulub wal asrar. Cahaya adalah kendaraan hati dan rahasia hati, asrar. Ini kalau bahasa Ibnu Athaillah. Cahaya-cahaya itu adalah kendaraan hati dan rahasia hati. Jadi cahaya bisa petunjuk, penerang keilmuan, bisa juga memang cahaya di alam ruh. Ya. Dan itu bisa kita peroleh nanti keilmuan itu, dan cahaya-cahaya itu bisa kita temukan apabila kita mengasah hati, mengasah rasa. Ya rajin-rajin saja beramal, mengasah rasa. Rajin istighfar. Yang paling perlu dibanyakin itu Pak sebenarnya istighfar. Karena dia meruntuhkan bintik-bintik hitam di kolbu. Banyakin, termasuk sholawat, baru la ilaha illallah. Ya. Kalau kita tidak bertarikat, banyak istighfar, sholawat, la ilaha illallah. 3 ini amalan kunci. Karena orang tarikat pun ini diamalkan. Cuman kelebihan orang bertarikat ini, dia punya rabitoh, ada guru. Jadi nanti rasa dia itu dituntun guru, dibantu sama guru. Ibarat dihidupkan, ibarat sinyal wifi-nya. Kalau orang bertarikat itu punya hotspot. Ada hotspotnya, jadi jaringannya kuat, dekat dengan hotspot. Kalau orang tidak bertarikat, dia nyari hotspot kemana-kemana aja lah yang ada, atau beli kuota sendiri kan gitu. Ya kira-kira begitulah ya. Ada lagi? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang saya tanyakan berkaitan dengan yang pertanyaan Bapak tadi. Bagaimana kita membedakan, kita sudah wirid ikhlas bahwa yang datang itu jin atau bukan. Yang kedua, mungkin ini saya alami, pengalaman saya. Kadang saya sholat itu biar kita kusuk, saya merem. Tapi kalau begitu mata terbuka, pikiran melayang kemana-mana. Nah, bagaimana supaya, karena yang saya dengar katanya sholat itu tidak boleh merem. Mohon solusinya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dalam fikih Syafi'i merem itu dimakruhkan, ya, dianggap makruh. Kenapa? Karena kalau kita merem dianggap dalam fikih kita itu nanti lupa sama Allah. Kemudian kalau kita merem
biasa merem, nanti kita terganggu kalau melek gini jadi lupa sama Allah. Mana lebih banyak kita merem daripada melek dalam sehari semalam? Lebih banyak meleknya. Ya. Maka Imam Al-Ghazali menambahkan penjelasan mazhab Syafi'i, kalau sholat itu lebih khusyuk merem, bagusan merem. Karena khusyuknya yang dituju sebenarnya. Kalau kita lebih khusyuk buka mata, buka mata. Di dalam ilmu hakikat, makrifat, itu diutamakan kita melek. Kenapa? Supaya dalam kondisi melek pun kita bisa memandang Allah. Masa harus merem baru ingat Allah? Kan repot kita, Pak. Nanti kita jalan merem aja lah kita kan. Nah, repotnya gitu. Terlatih. Nah, tapi nggak apa-apa Bu, memang itu kondisi. Kadang-kadang merem lebih khusyuk, merem saja kata Ghazali. Nggak apa-apa, lebih bagus merem karena lebih khusyuk. Cuma nanti dilatih kolbunya. Jangan waktu merem aja hadir hati khusyuk, waktu melek tidak khusyuk. Nah, itu dia. Makanya dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i memakruhkan merem itu sebenarnya karena takut tadi tidak khusyuk itu, sebenarnya lebih ke sana arahnya itu. Ya. Itu masalah merem melek. Membedakan jin sama enggak jin. Nah, ini saya ambil dari Al-Hikam bahasanya. An-nur lahu al-kasyaf wal basirah lahul hukum wal qalb lahu al-ilbal wal idbar. Tugas cahaya menyingkap tabir. Nah, cahaya itu menyingkap tabir supaya terbuka hijab-hijab kita. Cahaya itulah yang bukanya. Dia menerangi, kan dia memberi petunjuk. Memberi petunjuk, bodoh gak ngerti, masuk cahaya ilmu. Oh, ini rupanya. Kemudian gelap, muncul cahaya terang. Nah, baru kita menyaksikan. Wal basirah lahul hukmu, dan basirah pandangan mata hati itulah yang menentukan sebagai hukum. Nah, jadi kalau kebuka mata hati kita, nanti hati kita akan ngomong, itu jin, itu jahat, itu baik. Itu basirah, itulah yang ngomong nanti. Mata hati, dia yang memberikan hukum, menetapkan. Kalau belum kebuka mata hati kita, masih ragu-ragu di ruhani namanya, di kolbu. Kolbu itu kan bolak-balik dia, masih ragu-ragu. Tanya guru kita yang kasyaf. Nah, tanya guru, Tuan Syekh gimana ini? Gimana pandangan Tuan ini? Nah, baru pandangnya dengan pandangan kolbunya, mata hatinya. Nah, terbukalah itu kan, dia lihat. Oh, ini jangan belajar di situlah katanya. Kenapa dilihatnya ada di belakang kawan tuh jin hitam. Apa namanya, telinganya kayak daun telinganya gitu kan misalnya. Nggak usah katanya. Itu aja. Itulah tadi basirah itu, kata Ibnu Athaillah pun, wal basiratu lahul hukmu. Basirah itulah nanti menetapkan hukum yang batin. Kalau syariat menetapkan hukum yang jahir. Kalau basirah, pandangan mata hati, itu menetapkan hukum yang batin. Maka saya sering begitu Bapak Ibu. Kita kadang-kadang mohon maaf juga ini. Ustadz-ustadz kita ini pun sebahagian ada yang jago ngomong spiritual. Pintar sekali milih-milih bahasa, motivasi, motivator. Begitu kita pandang ruhaninya masih kosong. Ternyata dia ahli meditasi. Bukan orang tarekat, bukan orang spiritual tinggi. Ada yang seperti itu ada. Nah, bagi guru-guru kita sebenarnya kalau orang sudah kebuka mata hatinya bisa melakukan itu semua. Pandang. Nah, begitulah. Sampai nanti kita bisa memandang guru kita itu termasuk saya. Apakah saya duduk di nurani? Apakah saya duduknya makomnya di rohani atau di robbani? Itu sampai terpandang sama guru-guru yang kebuka kasyafnya, mata hatinya. Jadi bagaimana kita tahu nanti itu jin atau yang lain? Kolbu kita, mata hati kita ngomong. Semakin bersih mata hati kita, dia ngomong ini. Nah, itulah nanti yang mengarahkan, yang menyaksikan. Maka wajar kalau Ibnu Athaillah mengatakan wal basiratu lahul hukmu. Basirah pandangan mata hati itulah yang menetapkan hukum di alam rohani. Itu Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bismillah.
Ustadz, fenomena apa? Karena seperti Ibu tadi mengatakan pada saat merem justru khusyuk. Tapi kalau saya terbalik Ustadz. Jadi ketika merem itu seperti banyak gangguan, banyak yang masuk yang nggak benar gitu kan. Itu yang saya rasakan. Dan saya mohon ditegaskan kembali tentang yang lain ya, pertanyaan lain mohon ditegaskan kembali tentang olah rasa Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tergantung keadaan kondisi hati kita, Pak. Memang kadang-kadang kita merem, ya malah kebayang lain. Kenapa? Karena ketika kita merem, kita masuk ke kolbu, di kolbu itu isinya banyak yang lain. Maka terbayanglah yang lain-lain, tergangguan banyak. Maka banyak istighfar saja sebenarnya. Ketika kita buka, berarti kita pakai mata, belum pakai kolbu, maka hati kita tidak terganggu. Nah, gitu dia. Maka tergantung kondisi hati dia. Imam Ghazali karena dia menguasai syariah, menguasai hakikat, dia sebut dalam bab sholat khusyuk itu, kalau merem itu lebih khusyuk, maka silakan merem, lebih utama, gitu aja. Kalau tidak lebih khusyuk, ya jangan merem, orang mengganggu kan. Itu dia Pak ya. Makanya, ya itu, kalau di tarekat memang kita harus zikirnya dirasa ya. Misalnya gini, Astaghfirullahaladzim. Ini kan jasmani saja. Di lisan. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Kan kedengaran kasar tuh kan. Ke kolbu kita kurang enak itu. Ya. Kalau di kolbu, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Mulai lembut. Tarik lagi ke dalam. Astaghfirullah, astaghfirullah. Nangis kita. Terus Pak. Jadi saya kadang-kadang pun takut juga ngomong yang terlalu tinggi. Ya, tapi sebenarnya Bapak Ibu, kemanapun nanti Bapak Ibu belajar, ya, itu nanti itu rata-rata rahasia untuk kebuka mata hati itu adalah banyak istighfar. Dan istighfar itu tidak boleh di lisan. Hunjamkan ke dalam-dalam. Tunjamkan ke dalam-dalam. Itu semua ajarannya seperti itu. Sampai saya takut juga ngomongnya. Punya istighfar, tapi istighfarnya harus ke kedalaman hati. Dalam, ke dalam terus, sekhusyuk mungkin. Itu kunci untuk buka mata hati. Kita tanya guru yang hidup sama juga. Kemanapun Bapak Ibu belajar nanti pasti itu ilmunya. Tapi kalau dia ilmu ketuhanannya bagus. Kalau dia pakai ilmu sihir, itu enggak apa kita ya, enggak termasuk. Kalau sihir kan sifatnya jahat, ke setan, ke iblis, ke siluman. Tapi kemanapun Bapak Ibu belajar tarikat, belajar spiritual yang lurus, semua baik yang kebatinan yang baik, yang tarikatnya yang bagus, itu semua istighfar, mohon ampun. Sampai-sampai ada ulama mengatakan salah satu amalan yang diterima Allah, mau ikhlas tidak ikhlas, istighfar. Karena istighfar itu kita mohon ampun. Kalau kita mohon ampun, petunjuknya sudah jelas. Apabila kalian berbuat dosa, dalam hadis sahih terjadi bintik hitam di kolbu. Apabila kalian istighfar mohon ampun, bintik hitam itu gugur. Jadi dosa kita itu kayak kayak aspal jalan itu Bu. Itu kan lengket aspal jalan itu kan. Begitu kita istighfar, itu kita pecahin itu pakai batu. Sampai berapa lama bersihlah dia. Lama-lama bersih. Dan mecahinya harus kuat. Kuat itu dihunjamkan ke kolbu. Astagfirullah, astagfirullah. Sehusuk mungkin. Makanya orang nak sabar ini sebelum tawajuh itu astagfirullah, astagfirullah. Itu kita kayak ketarik magnet hati kita itu oleh mursyid itu, ketarik. Makanya begitu kita tawajuh, kalau sudah mantap dia bersih, dia langsung kebuka lah wilayah kegaiban.
Maka berjalanlah ruh kita ke sana kemari, melihat ini, melihat ini, melihat ini, melihat sambil hati-hati melihat Allah. Diperjalan seperti diperjalankan rohani kita. Seperti orang mimpi. Cuman mimpi ini orang tak sadar tidur. Tak sadar. Tapi orang yang berspiritual tinggi, dia seperti mimpi tapi dia sadar. Rohani dia berjalan. Dia sadar. Dia ingat. Karena ma'rifat itu penuh dengan kesadaran. Ya, kalau tidak sadar namanya kerasukan. Nah itu lain lagi, itu tidak masuk Pak. Kalau orang nggak sadar dia orang kerasukan, itu tidak masuk kajian tasawuf, bukan tarikat itu kan. Nah, kalau bertarikat itu sadar dia, penuh dengan kesadaran, hadir hati ke Allah. Hadir hati ke Allahnya tidak lepas, tidak putus, zikirnya tidak putus. Kalau putus itu tidak baik. Termasuk hilang kesadaran, lupa kepada Allah, itu tidak bagus. Ya. Yang diajarkan guru-guru kita sadar. Kalau tidak sadar tenggelam namanya. Kalau tenggelam itu lain lagi ceritanya. Baik, saya kira itu aja ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Udah agak siang ya. Langsung doa aja. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampuni dosa kami ya Rabb, dosa orang tua kami, ayah kami, ibu kami ya Allah, dosa anak-anak kami, istri kami, suami kami ya Allah, keluarga kami, kakek nenek kami ya Allah, ke atas seluruhnya ya Rahman, dan anak cucu kami terus ke bawah ya Rahim. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah, bersihkan kalbu kami ya Allah, sucikan hati kami ya Allah, ikhlaskan diri kami ya Rahman, jadikan kami hamba-Mu yang selalu bersih. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahhirin. Jadikan kami hamba-Mu yang selalu kembali kepada-Mu, yang selalu bertobat, mohon ampun. Hamba yang selalu mencintai-Mu ya Allah, hamba yang selalu bersih. Jadikan kami hamba-Mu yang selalu ikhlas kepada-Mu ya Allah, yang hatinya tunduk. Berpuluh-puluh tahun kami beribadah, melaksanakan ibadah. Berpuluh-puluh tahun kami menyembah-Mu, berzikir, memuji-Mu ya Allah, bersihkan hati ya Allah. Jangan jadikan hati kami masih tidak tunduk kepada-Mu ya Allah. Jadikan hati kami hati yang khusyuk, tunduk, patuh kepada-Mu ya Rabb. Jadikan kami orang-orang yang soleh. Jadikanlah kami di antara para kekasih-Mu ya Allah. Allahumma ja'alna min awliyaika wa ahli ta'atik. Jadikan kami di antara para kekasih-Mu dan senantiasa mentaati-Mu ya Rahman Rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Berikan kami rezeki yang luas, yang berkah. Rezeki yang membuat kami makin dekat kepada-Mu. Rezeki yang membuat kami semakin cinta kepada-Mu ya Allah. Rezeki yang membuat mudahnya perjalanan kami untuk mencapai kebaikan dunia dan akhirat. Rezeki yang menopang kami untuk taat kepada-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Iftah qulubana futuhal arifin. Bukakan hati kami, bukakan pintu mata hati kami ya Allah, sebagaimana Engkau bukakan ahli-ahli ma'rifat, sebagaimana Engkau bukakan hati Nabi kami Nabi Muhammad SAW, sebagaimana Engkau bukakan ahli-ahli ma'rifat dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'in, masyayikh kami ya Rahman Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala khairi khalqihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.